Shalom saudara sekalian yang luar biasa di dalam Tuhan. Gimana? Saya harap saudara semua sekalian baik-baik, sehat-sehat, dan lebih luar biasanya saudara maju terus bersama Tuhan. Dan ini adalah permulaan tahun, masih permulaan tahun meskipun sudah bulan Februari, tapi saya mengatakannya masih permulaan tahun. Dan sudah saatnya yaitu kita untuk masuk ke tahun yang baru, untuk kita dapat menghasilkan yang lebih baik, yaitu penting untuk kita berbenah diri kita. Amin saudara. Sebelum saya masuk ke dalam firman tersebut atau membahas topik tersebut, mari kita doa bersama-sama. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau luar biasa, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami, dan Engkau sendiri tahu apa yang terbaik bagi kami. Engkau sendiri ya Tuhan, tahu apa masa lalu kami sekarang dan apa masa depan kami, dan Engkau selalu melakukan dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami semua dan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami serahkan waktu ini kepada Engkau. Engkau sendiri yang beracara, Roh Kudus yang mengambil alih, Roh Kudus juga memberikan kami pengertian Tuhan maupun hikmat sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan juga merangkul firman-Mu jadi pelaku daripada firman-Mu. Engkau sendiri yang memberikan kata-kata Tuhan yang tepat Tuhan sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik. Sekali lagi kami mengucap syukur, silahkan Roh Kudus Engkau yang mengambil alih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan seperti kayak katakan berbenah diri, yaitu kenapa ide itu timbul kepada saya, yaitu karena setiap Januari minggu pertama gereja itu libur, dan apa seringkali saya lakukan ialah saya merapikan, membereskan gudang saya. Gudang saya itu di atas rumah saya, dan selagi saya membereskan gudang saya, dan saya lihat yaitu ada barang-barang, maksudnya baju-baju yang udah bertahun-tahun lamanya di gudang, mau dibuang sayang karena masih baru, terus gitu, atau baru aja dipakai sekali, tapi ya udah ketinggalan zaman, maksud saya udah nggak pantas pakai baju itu. Lalu apa yang saya harus lakukan? Aduh, mau dibuang sayang, nggak dibuang sayang, gimana nih? Nggak dibuang, nggak dipakai. Mau dikasih orang, sayang-sayang. Dan itu yang saya pelajari, yaitu bahwa segala sesuatu, yaitu kalau kita udah lihat ya, nggak bisa pakai atau nggak ada manfaatnya buat kita, lebih baik daripada kita simpan-simpan terus, yaitu lebih baik kita bisa memberi, karena hal itu masih berguna, kita bisa memberi kepada orang lain yang pada saat itu membutuhkan. Atau kadangkala apa yang kita lakukan juga, ini yang saya lakukan juga sih, kadang-kadang, udah dah saya simpen aja. Meskipun barangnya udah jelek, aduh sayang ya saya buang, saya simpen aja. Tapi udah 10 tahun lewat, saya bilang, nggak ada gunanya. Ini barangnya itu nggak layak juga dikasih orang, dan saya bilang, lebih baik udahlah dibuang aja. Orang yang dikasih pun nggak bakal mau, bener nggak? Dan itu yang saya katakan sama Mbak Ana, saya bilang, aduh nah heran ya, kenapa ya setiap tahun kayaknya saya bersihin gudang, tapi sepertinya gudang tuh nggak pernah habis. Pasti ada aja barang yang saya taruh lagi di situ. Dan itu yang membuat saya katakan, dan setiap kali yaitu ada aja yang saya taruh di gudang, dan setiap tahun saya harus membersihkan gudang tersebut. Dan ya itu kebiasaan daripada saya. Dan sangat menariknya sekali yaitu meskipun gudang itu tertutup ya, benar-benar ketutup loh. Saya juga bingung, sampai saya bilang sama anak, ada aja debu di situ. Saya juga bingung tuh kok bisa ada debu. Dan ada aja tuh, pasti dah saat bangkai kecoa ada satu di sini. Saya nggak tahu tuh datang dari mana. Ada juga sarang laba-laba di sana sini. Saya juga bingung gitu. Meskipun itu tertutup semuanya. Yaitu kita pokoknya kalau udah lihat saya bilang heran nih barang dari mana ya datangnya. Maksudnya binatangnya pada dari mana datangnya. Dan itu yang saya lakukan. Pokoknya setahun sekali atau setahun 2 kali. Minimum setahun 2 kali lah biasanya. Saya membersihkan gudang saya. Dan yang luar biasanya menurut penelitian ya, dia bilang seorang ibu rumah tangga, yaitu kalau dia memiliki rumah teratur dan bersih, dia akan menunjukkan kepribadian atau pribadi yang lebih positif atau dia lebih bersukacita. Tetapi sebaliknya kalau seorang ibu rumah tangga yang rumahnya kotor, berantakan, nggak keurus, dia menunjukkan pribadi atau penampilan dia itu adalah cenderung lebih murung atau lebih depresi dan tidak memiliki motivasi hidup. Aneh bukan? Tapi itu menurut penelitian ya demikian saudara. Dan di mana-mana dalam satu dunia itu adalah kecenderungan daripada ibu rumah tangga. Saya percaya juga bapak-bapak juga demikian. Dan semua ini mengingatkan supaya yaitu gudang tersebut akan kehidupan rohani saya sendiri. Ya, saya pikir lagi nih gudang hati saya, juga gudang pikiran saya.
kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, berapa banyak hal-hal yang kita tahu nggak perlu disimpan dan sangat tidak perlu disimpan, tapi kita simpan di hati dan di pikiran kita, ya. Dan bahkan situ sudah menahun di tempat tersebut. Umpamanya saya sendiri, saya menyimpan seperti rasa bersalah, atau saya berasa malu atas kesalahan atau perbuatan saya masa lalu. Saya masih ingat-ingat dan masih ada perasaannya sedikit kayak gitu. Perasaan malunya, atau juga menyimpan kekecewaan. Kita kecewa terhadap seseorang atau keadaan, atau tanpa kita sadar kalau kita kecewa keadaan, kita juga sebenarnya kecewa kepada Tuhan. Kita sakit hati, kita marah, iri hati, cemburu, dendam, dan masih banyak lagi yang kita sembunyikan di lubuk kita yang paling dalam, yang tak tersentuh. Saudara juga nggak menyentuhnya, dan juga tak terlihat oleh orang lain. Kita sendiri bahkan lupa akan hal-hal tersebut sebetulnya ada di lubuk hati kita yang paling dalam. Tapi bahayanya semuanya itu, kalau kita tetap simpen saudara, itu akan menjadi karakter kita. Serius, itu akan menjadi bagian kehidupan saudara. Umpamanya ya, kalau saudara sakit hati ya, tanpa saudara sadar, saudara bicaranya ketus. Karena apa? Karena kita nggak bisa bales ke orang, tapi jadi kita ketus gitu ngomongnya ke orang-orang. Atau karena kita takut disakiti, maka kita akan menutup diri kita. Kita nggak mau, yaitu pokoknya daripada kita sakitin, ya udah kita tutup diri kita. Sama seperti kerang gitu, dia tutup. Atau karena kita sering dikecewakan, maka kita susah percaya kepada orang lain. Atau umpamanya terlalu banyak kepahitan dalam kehidupan seseorang, dan cenderung orang tersebut, aduh lebih baik saya mati aja dah, atau aduh lebih baik saya nggak usah hidup dah, atau inginnya tuh menghilang ke satu tempat. Nah, itu akan menjadi, makanya saya bilang, itu bahayanya, yaitu jika kita simpan, yaitu semua perasaan, pikiran, itu semua yang bertahun-tahun itu, dan sangat membahayakan sebetulnya bukan orang lain, tapi diri saudara sendiri, dan akhirnya membahayakan satu keluarga saudara. Saya tahu ada orang yang dikit-dikit dia bilang, aduh lebih baik gue mati aja dah. Benar, lebih baik gue mati aja, atau aduh lebih baik saya gimana dah gitu. Dia selalu mengatakan demikian. Tapi kenapa? Karena dia terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak kepahitan dalam kehidupan dia, sampai dia mengatakan demikian. Jadi intinya ialah gimana caranya, jadi nomor satu kita lihat ya, gimana caranya untuk kita membersihkan gudang hati kita atau gudang dari pikiran kita dan membereskan semuanya itu. Udah kita bersihkan, kita juga harus bereskan saudara. Amin. Nomor satu, yaitu ini yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan kepada orang lain. Ya, kita lihat ayatnya, Daud mengatakan Mazmur 51 ayat 4, dikatakan, garis bawahi ini, Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dia bilang, Tuhan bersihkan, saya nggak mau ada apa-apa di dalam hati saya. Tahirkan aku dari dosaku. Artinya, yaitu karena dosa, itu akhirnya menyakitkan diri kita sendiri. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Makanya dia bilang, tahirkan aku dari dosaku. Kalau saudara bisa baca keseluruhan Mazmur 51. Orang bilang, mengatakan sekali aja. Kalau saya sih berkali-kali ya saudara. Karena banyak kesalahan saya, banyak dosa saya. Kalau saya bisa berkali-kali saudara. Ayat 9, bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop. Jadi sekali lagi, karena dosa itu akan menodai kehidupan saudara. Seperti yang saya katakan tadi, menjadi bagian kehidupan saudara tanpa kita sadari. Maka dia katakan, bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku. Jadi kalau kita basuh, semua kotoran itu bersih dari kita. Sama kalau kita habis hujan atau kena lumpur atau kena apa, kita basuh. Ya, bersihkan aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Makanya kalau ditanya berapa kali saya baca ini, barangkali udah puluhan kali, ratusan kali. Udah nggak kehitung saudara. Jadi kita nggak perlu takut, yaitu kalau dosa kita terlalu banyak, dosa kita udah terlalu lama atau terlalu numpuk, saya udah nggak tahu mesti dari mana mulanya, yaitu tapi ini yang saya minta saudara lakukan, saya anjurkan untuk saudara lakukan. Datang kepada Tuhan, nggak usah merasa sungkan, pokoknya datang setiap saat, nggak usah tunggu malam hari, setiap saat saudara, saat ini aja setelah firman ini, saudara bisa langsung baca Mazmur 51. Karena firman juga mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita
Ya, bukan dosa tertentu, tapi dikatakan segala dosa kita, semua dosa kita, dan menyucikan kita. Dia menyucikan kita bukan sebagian, keseluruhan daripada dosa itu. Dia bersihkan, dia basuh semuanya. Dari segala apa? Menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, dan dikatakan juga Yakobus 5 ayat 16, jadi kita nggak usah takut di sini, kita nggak usah khawatir, aduh Tuhan masih mau ngampuni saya. Meskipun saudara udah jauh dari Tuhan, datang kembali kepada Tuhan. Meskipun saudara belum mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya datang, saya mohon Tuhan kau ampuni segala dosa-dosa saya. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita dikatakan saling mengaku dosa, saling mendoakan. Di sini bukan artinya mengaku dosa yaitu pada orang lain, atau dikatakan di sini yaitu, oh saya ngaku ya dosa saya gini. Bukan gitu. Ya kita jangan umbar-umbar dosa kita sembarangan, karena itu bisa jadi bumerang bagi saudara. Di sini artinya apa? Waktu umpamanya saya menyakiti, umpamanya kameramen saya di sini Pak Julian, umpamanya saya bilang, aduh, kok saya kemarin ngomongnya rada kasar ya sama Pak Julian. Saya ingat, hari ini saya bilang, Pak Julian, saya bilang gitu, kemarin saya ngomongnya nggak enak ya, sorry ya, gitu. Jadi karena saya juga nggak usah bilang karena apa, pokoknya kita tahu, kita bilang, Pak Julian sorry ya, saya kemarin ngomongnya ada kasar, yaitu sorry banget, saya nggak maksudnya demikian, udah selesai. Nah, itu yang kedua, ya benar nggak? Nomor satu, kita datang kepada Tuhan, dan kita juga, yaitu kalau orangnya masih itu, minta maaf ke orangnya. Tapi kalau orangnya nggak di situ, nggak usah khawatir. Yang penting adalah saudara datang kepada Tuhan, minta maaf kepada Tuhan atas pelanggaran dosa-dosa kita. Ya, dari sebab itu, saudara, itu adalah langkah yang buat saya langkah terbaik. Dan saya suka mengatakan gini, kalau saudara udah nggak inget lagi nih, karena saudara bilang, aduh saya udah nggak inget lagi dosa saya apa ya, udah jadi darah daging dengan kata lain. Yang saya minta saudara lakukan, minta kepada Roh Kudus. Benar saudara? Karena dia itu Roh Allah, Roh Kudus Roh Allah. Dia tahu sebelum kita lahir dan sampai pada kesudahannya. Dia akan membimbing saudara dan memperlihatkan pada saudara apa yang saudara perlu buang jauh-jauh dari kehidupan saudara. Segala sesuatu kekecewaan, lain-lainnya. Dia bisa ingatkan saudara. Karena apa? Karena dia bukan manusia. Dia Roh Allah, dia tahu segala sesuatunya. Ya, pasti dengan senang hati Roh Kudus akan menolong saudara setiap saat. Meskipun sekarang Roh Kudus bisa menolong saudara. Waktu saudara diingatkan, jangan kita juga bertanya-tanya, apa iya sih saya nyakitin dia? Kayaknya dia nyebelin gua duluan. Bisa nggak gitu? Jangan gitu saudara. Ingat ya, itu waktu Tuhan mengingatkan pada kita, kita langsung datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, memang benar saya yang salah Tuhan. Meskipun saya nggak lihat kesalahan saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, saya mau merendahkan hati saya mau memperbaiki karakter saya, ampuni atas segala dosa-dosa saya. Amin saudara. Jadi kalau saudara pada saat ini saudara kata sama Tuhan, Tuhan ini dia Tuhan, ambil semua bagian kehidupan saya yang rusak, yang jelek, yang udah bau apek saudara, yang udah banyak sarang laba-labanya, dikatakan itu ada kecoa mati, yaitu karena saking apeknya ruangan tersebut, bisa aja kecoa sampai mati. Saya mau serahkan sama Tuhan, semua segala sesuatu gudang saya, gudang hati saya, gudang pikiran saya mau serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan, ini semua udah milikmu Tuhan. Saya nggak tahu lagi, saya nggak mau ada gudang-gudang. Tapi saya mau apa yang baru daripada Engkau. Apa yang baik daripada Engkau. Jadi hal yang kedua adalah memprioritaskan, yaitu membereskan prioritas kita. Satu hal untuk menyingkirkan yang lain-lain. Dan satu hal lagi, yaitu membereskan rutinitas kita, prioritas kita. Karena seringkali kita terjebak oleh rutinitas kita. Benar nggak? Yang akhirnya membuat hidup kita teralih oleh hal-hal tersebut. Jadi kunci yang pertama bagaimana untuk kita memprioritaskan prioritas yang utama dalam kehidupan kita, seperti yang firman katakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu di Matius 6 ayat 33. Jadi mari kita memprioritaskan apa yang seharusnya utama, yaitu Tuhan kita. Dari sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya yaitu kita mengutamakan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan mengarahkan pikiran dan tindakan kita. Bisa ikutin saya saudara. Waktu kita mengutamakan Tuhan,
Tuhan sendiri, yaitu Roh Allah sendiri, akan mengarahkan pikiran dan tindakan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Apa yang saya maksudkan yaitu mengutamakan Tuhan. Umpamanya seperti membaca firman Tuhan pagi-pagi. Saya tahulah banyak kesibukan ya, apalagi ibu-ibu nomor satu, anaknya makan apa, mau belanja apa, besok mau masak apa. Tapi ini, yaitu nomor satu, pokoknya sampingkan semuanya itu, jangan handphonenya jangan dinyalakan dulu, yaitu kita baca dulu firman Tuhan untuk hari itu apa. Memiliki komitmen lebih lagi, yaitu fokus kita adalah sekali lagi, udah gudangnya beres, fokuskan kepada Tuhan, Tuhan terlebih dahulu, benar nggak? Mengetahui tanggung jawab kita, untuk kita dapat mengetahui tanggung jawab kita lebih lagi, yaitu di dalam kehidupan kita. Kalau gudang udah beres, kita nggak usah pikiran lagi, benar nggak? Semua sakit hati itu udah beres, sekarang kita pikir, apa yang kita harus lakukan? Minta kepada Tuhan, oke, apa yang saya harus lakukan? Barangkali bisa saudara melayani teman saudara, atau kita mengambil pelayanan dalam satu gereja lokal saudara. Kita bisa menjadi berkat untuk tetangga kita, bisa aja tetangga kita lagi down, apa-apa, tahu-tahu Tuhan menaruh nama tetangga saudara atau teman saudara. Jangan kita buang waktu, coba saudara WA dia, telepon dia, atau kunjungi dia. Yaitu saya baru aja hari ini saya berkunjungan kepada seseorang, yaitu saya katakan kepada adik saya bilang, coba deh telepon, apa kabarnya itu orang. Ternyata itu orang stroke dan sudah diranjang, nggak bisa ngapa, udah 3 tahun, meskipun dia seorang Kristen, nggak ada satu orang pun datang kepada dia. Nggak ada satu orang gereja pun datang kepada dia, udah 3 tahun. Jadi jangan kita buang-buang waktu saudara, tapi kita bertindak melakukan sesuatu. Amin. Kita harus pastikan setiap hari, yaitu hati kita adalah milik Tuhan. Memiliki komitmen yaitu untuk pembaharuan. Jadi maksudnya yang dulu-dulu kalau udah mulai lagi itu ngerayap perasaan sakit hati, kekecewaan, atau diingatkan kembali, saudara mengatakan, Tuhan saya udah serahkan semua kekecewaan saya kepada si A, kepada Engkau Tuhan, Engkau ambil alih dengan iman Tuhan, seperti dengan iman saudara dalam nama Yesus sembuh, saya katakan dengan iman Tuhan, saya udah gak kecewa lagi. Tetapi yaitu saya memiliki hati yang penuh pengampunan Tuhan. Saya udah mengampuni dia, hati saya udah gak kecewa lagi. Itu yang saudara harus lakukan. Ya, amin saudara. Dan ketiga, yaitu membuang hal kekanak-kanakan. Apa yang maksud saya ya? Seperti Rasul Paulus, saya langsung ke firman-Nya aja mengatakan 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi artinya buku-buku SD saudara nggak perlu kan sekarang. Itu harus dibuang atau saudara kasih kepada anak-anak yang masih SD. Sekarang pun udah nggak berlaku saudara karena pelajarannya baru. Begitu juga kita, yaitu kita harus meninggalkan perkataan kita yang kekanak-kanakan. Pikiran kita yang kekanak-kanakan. Perasaan kita yang kekanak-kanakan. Atau cara penalaran kita yang kekanak-kanakan, atau orang, kalau saya boleh katakan, baper, atau kayaknya kita mesti orang atensinya kita terus, jangan. Waktu kita menjadi seorang Kristen yang bertumbuh dewasa, artinya tambah kita dewasa, tambah kita serupa seperti Kristus. Umpamanya ya, kasih contoh yang mudah. Waktu kita bayi, yaitu kita nggak dapat melakukan apa-apa, tua kita yang mengayomi kita, orang tua kita yang harus kasih makan, harus dikasih minum susu, harus dimandikan, harus dijaga, harus dipakaikan baju dan segala-galanya. Waktu kita pertama kali jadi Kristen, orang memperhatikan saudara. Pendeta saudara, pemimpin saudara, oh kenapa nggak datang minggu kemarin? Ayo, bangkit lagi. Atau, aduh kenapa sedih? Ayo. Nah ya, tapi waktu kita bertumbuh dewasa, kita mulai sekolah untuk bisa mengelola diri sendiri. Setelah beberapa lama saudara di dalam suatu gereja, pasti pendeta saudara atau pemimpin saudara mengajak saudara, ayo, ini ikut ya kelas dasar Alkitab. Atau, kamu udah dipermandikan belum? Ayo ikut, yaitu kelas baptisan air. Dan lain-lainnya, saudara mulai belajar, memperdalamkan firman Tuhan. Setelah kita menjadi dewasa, kita sepenuhnya bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita bekerja, membuat keputusan-keputusan, mengambil tanggung jawab, atau mencari solusi jalan keluarnya jika ada masalah, kita dipercayakan sekarang. Nggak usah bergantung kepada orang tua. Yaitu sama juga dengan kita, yaitu waktu kita bertambah dewasa,
Kita tahu apa kehendak Tuhan, karena kita sudah memperdalamkan firman Tuhan, bukan? Kita tahu apa kehendak Tuhan yang baik, dan tambah kita dewasa, tambah pula penundukan diri kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga karakter Kristus dalam kehidupan kita lebih nyata. Benar nggak saudara? Benar. Sama seperti seorang anak raja, kalau dia udah dewasa, dia akan apa? Dia akan mengambil tahta daripada kerajaan tersebut, dan juga dia akan memerintah negeri tersebut dengan adil dan bijaksana, yaitu sesuai dengan apa dia pelajari, dengan adil, dengan baik dan bijaksana. Begitu juga kita saudara, tambah kita dewasa, itu apa seharusnya yang kita lakukan. Amin saudara, nggak terus yaitu minta kita, saya dilayanin, saya harus diperhatikan, kalau nggak dikunjungin, saya tersinggung, aduh pendetanya nggak mau perhatiin saya, aduh pemimpin yang nggak mau perhatiin saya, aduh gereja ini percuma ya udah lama tapi saya kurang diperhatikan. Jangan saudara. Tapi juga tambah lama saudara di gereja, tambah saudara justru seharusnya datang kepada Pak Pendetanya. Pak Pendeta, saya bisa bantu apa ya? Bisa nggak saya melayani meskipun bersih-bersih gereja? Nggak apa-apa. Karena kemampuan saya sampai situ. Bisa nggak saya melakukan sesuatu? Dan saudara akan lihat yaitu bagaimana Tuhan memberkati saudara lebih lagi dalam kehidupan saudara. Amin. Iya benar. Tambah banyak kita mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Tambah banyak pula yaitu kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bukan berkat untuk diri saya aja, tapi orang bisa melihat saudara dan mengatakan ada sesuatu yang berbeda di dalam engkau. Saya melihat perubahan di dalam kamu. Kalau ada orang yang belum mengenal saudara, ini ada kesaksian satu, yaitu dia mengatakan kepada saya, yaitu apa yang terjadi, anaknya meninggal tahun lalu, yaitu umur 30-an, anak pertamanya laki, tapi dia bilang kayak gini, saya benar-benar salut sama orang Nasrani. Meskipun dia bekerja, yaitu dia bekerja, saya lupa, di Malaka, yaitu dia bilang, tapi dia bilang kayak gitu, mereka menyayangi anak saya seperti saya menyayangi anak saya. Dia bilang, saya bilang, wow, luar biasa. Iya, saya bingung tuh orang Nasrani menerima anak saya. Dan terus begitu dia bilang, luar biasa mereka ya. Mereka itu baik hati sekali sama anak saya. Bahkan anak saya sakit, mereka yang ngurus. Anak saya meninggal, mereka yang menangis. Dia bilang, dan bahkan mereka selalu, apa yang terjadi ialah, mereka bilang gini, meskipun nama anak tersebut, anak kamu nggak ada di kita sekarang. Tapi saya mau kamu, dia mengatakan, jadi orang Nasrani ini, orang di Malaka ini, mengatakan, saya mau nggak kamu itu jadi keluarga saya, karena kamu itu adalah orang tua dari mereka, saya mau kamu sekarang, mari kita bersaudaraan. Wah, saya tuh waktu dengar, saya bilang, luar biasa, benar-benar luar biasa. Mari saudara, bersihkan kehidupan kita, amin saudara, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, dan taruh prioritas yang utama dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Dan yang terakhir dan juga penting sekali, dimanapun kita berada, mari kita menjadi cermin daripada Kristus Yesus Tuhan kita, memiliki karakter Kristus. Amin saudara. Dan saya akan tutup dalam doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biarlah pada saat ini, biarlah Roh Kudus, yaitu melayani setiap daripada pemirsa dimanapun mereka berada. Roh Kudus sendiri melayani mereka, Roh Allah sendiri beserta mereka dimanapun mereka berada. Karena kami tidak mau yaitu gudang kami, hati kami penuh dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang lama, hal-hal yang sudah bau, hal-hal yang usang. Kami tidak mau yaitu perbendaharaan hati kami penuh dengan hal-hal yang buruk di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, pada saat ini sekali lagi Engkau sendiri yang beracara dalam kehidupan kami. Engkau sendiri memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau angkat segala sesuatu yang telah usang, Engkau angkat segala sesuatu yang buruk, Engkau angkat segala sesuatu yang lama. Tuhan, Kau bersihkan semua, sehingga kami siap untuk menerima hal yang baru di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih, karena Engkau begitu baik di dalam setiap langkah-langkah kami, Tuhan. Roh Kudus, Engkau ambil alih kehidupan kami, Engkau sembuhkan kami, Engkau pulihkan kami, segenap roh kami, jiwa kami, tubuh kami, segenap pikiran kami, Engkau pulihkan itu semua di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semua. Dimanapun saudara berada, biarlah tingkap-tingkap surga itu dibukakan bagi saudara sekalian semuanya. Bagi mereka yang sakit, biarlah Roh Allah sendiri berada di atas saudara, menyembuhkan
saudara sekalian sakit, apapun kesakitan saudara, biarlah roh Tuhan menyembuhkan saudara. Dengan bilu-bilunya saudara disembuhkan dan ditahirkan. Bagi saudara yang sakit hati, jiwa yang remuk, Tuhan, Engkau pulihkan hati mereka dan jiwa mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Bagi mereka yang tidak ada jalan, kesulitan, Engkau buka jalan. Bagi mereka yang tidak ada masalah dalam keuangan, Tuhan, Engkau beri pekerjaan yang baik, pekerjaan yang layak. Kedua tangan mereka diurapi, Tuhan, sehingga mereka bisa menghasilkan yang baik dan cukup untuk keluarga mereka. Dan Tuhan, sekali lagi Engkau pulihkan setiap keluarga kami semua masing-masing di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan tinggal diam dan melingkupi saudara sekalian. Kasih Tuhan juga selalu berserta saudara sekalian. Dan juga yaitu berkat-berkat rohani, berkat jasmani melimpahi hidup sekalian, saudara sekalian semua. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Roh Kudus sampai Maranatha selalu berserta saudara sekalian semua. Di dalam nama Yesus kami yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Jadi sekali lagi, Roh Kudus akan mengingatkan saudara, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah sedih. Tapi begitu diingatkan Roh Kudus, katakan, Tuhan, ambil semuanya ini. Dan dengan iman, Tuhan, saya mau bereskan semua ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.